Teman-teman santuy sekalian, kita kembali lagi ke bagian ke-10 dari rekap Tapak Sakti 9 Benua. Melanjutkan cerita sebelumnya, perselisihan antara kedua kakak beradik semakin mendalam. Xuehua mengusir Hati Baja dari Wisma karena menganggap kakaknya bukan anak kandung dari Tuqing ayahnya. 你也不知羞耻，你真以为你是信徒的吗？雪娟， 你只不过是火云邪神的脸。 9 benua yang marah pergi meninggalkan ruangan tersebut diiringi tangis kecewa Hati Baja yang mengeluhkan adiknya yang terus-menerus mencuri kebahagiaan dirinya sejak kecil, dan kini termasuk 9 benua yang telah dia pasrahkan kepada Xuehua. Kemudian Hati Baja meminta adiknya mengejar 9 benua. Xuehua lalu mengejar 9 benua yang mengacukan dirinya. 你真的要走？ 华自身的安危， 你还护着他？ 他不欠我什么，真的。 Keesokan harinya, 9 benua yang hendak meninggalkan Wisma Yanxia bertemu dengan Xiaoyi dan Guru Tara di pinggiran sungai. Mereka singgah makan di kedai setempat milik Qingyan yang mematok harga terlalu tinggi, hingga mulut pedas Xueyi memancing kemarahan pemilik kedai. 剑魂呐，比你们盟主好，至少他自认是个大魔头，敢作敢为。你们的盟 Tak tahan melihat perbuatan anggota Qingyan, Guru Utara memberi mereka semua pelajaran. 9 benua lalu berpisah untuk kembali ke kediamannya sendiri. Di dalam Wisma, kedua putri Pikin saling meyakinkan ibunya ini tentang calon menantu pilihan mereka masing-masing. Hati Baja memilih Qingyao yang berpengalaman dan berkungfu tinggi, sedangkan Xuehua menjagokan 9 benua yang jujur. Xiaoyi yang baru sampai di Wisma kebingungan melihat Xuehua yang marah dan mengatakan bahwa Qingyao telah mencuri Hati Baja dari sisi 9 benua. Terbakar amarah, Xiaoyi menyerang Qingyao hingga duel terjadi, dan pada tingkatan kelima Tapak Sakti, Guru Utara terluka akibat membantu meredam serangan Qingyao. 掌力出自上商。 Anggota Biru Liu yang mendapat laporan kedai mereka dirusak memberitahu Qingyan adanya penyusup pengguna jurus Pulau Utara Selatan yang masuk ke Wisma Yanxia. Tersinggung dengan sikap penyusup itu, Qingyan dengan segera menuju ke Wisma Yanxia. 就是这两个龟蛋说我是贼是强盗。 是 Melihat adanya keributan yang terjadi, Hati Baja menjernihkan masalah yang terjadi dengan mengatakan ialah yang menyukai Qingyao. 你只听雪娟胡说八道就来发疯，自己欣赏静好，我觉得他可以托付中。 Setelahnya Guru Utara memberitahukan kondisi Tuqing dan Hong Tao pada mereka. Xiaoyi menjadi patah hati setelah mendengar pengakuan Xuehua yang mengatakan ia beberapa kali ingin bunuh diri karena 9 benua. Guru Utara mengatakan ia ingin mencari Wuse dan menanyakan niat Wuse yang dianggap telah mencelakai Gu Qinhao. Ia menyuruh Xiaoyi dan Xuehua untuk kembali ke kediaman mereka dan 9 benua. Baru saja hendak berpisah, Qingyan menghadang mereka dan menunjukkan jurus tendangannya yang membuat mereka gentar. Dengan kepintarannya, Xiaoyi berhasil menipu Qingyan dan mempersalahkan salah satu anggota Qingyan. Bahkan lebih lanjutnya, Xiaoyi diangkat menjadi tangan kanan Qingyan dan diberikan tugas mengurus urusan Wisma Yanxia. 陆小鱼聪明机灵，从今天起就是我身边的总管。 Tetapi Qingyan kembali dibodohi Xiaoyi. Ia lalu melepaskan Xiaoyi kembali yang ingin pulang ke kediamannya bersama dengan Xuehua. Qingyan juga melepaskan Guru Utara untuk mencari Wuse. Sesudahnya di Wisma Yanxia, Qingyao merasa kecewa pada dirinya sendiri setelah ia ditegur oleh Hati Baja yang mengatakan bahwa Qingyao telah menyanyiakan usaha keras dari Oufeng dan Hati Baja, di mana Oufeng dan Hati Baja berusaha menjadikan Qingyao sebagai ketua ulin. Hati Baja yang mengatakan dirinya lebih cocok untuk mendampingi Qingyao sebagai ketua ulin mendapat penolakan dari Qingyao yang memang sejak awal mencintai Xuehua. 你老实说好了，是我自作多情。 雪华， 你回答我呀！ Kanti yang kabur meninggalkan ayahnya untuk menuju kediaman 9 benua dihadang oleh sekelompok pendekar yang ingin menculiknya untuk meminta kitab tendangan nirwana dari ayahnya. 9 benua yang melihat Kanti dalam kesulitan lalu memberi sedikit pelajaran pada para pendekar tersebut. Kanti akhirnya merasa bahwa Qingyan bermaksud baik, hendak mengajarkan ilmu tendangan nirwana pada dirinya setelah mendengar bahwa dulu keluarga Gu Qinhao habis dibantai oleh para pendekar yang ingin merebut kitab ilmu tapak sakti darinya. Sebagai pemilik kitab ilmu tendangan nirwana, Qingyan akan dikejar oleh seluruh pendekar ulin yang menginginkan ilmu tersebut, hingga keamanan Kanti tidak dapat terjamin di luar Wisma Yanxia.
Paman Lan yang memang tidak suka dengan kepemimpinan Qingyao dan selalu memprotes sang ketua, dihajar Qingyan karena Kanti meloloskan diri dari Wisma Yanxia. 我看你是活够了。 Tapi seketika Kanti muncul dan amarah Qingyan pun meredah. 爹，难道你到现在还不知道自己的错？ 但是即使武功再高，也难免有疏失大意的时候。当年古剑火武功够高了， Di ruangan sebelah, 9 benua mengajak Qingyan sebagai ketua Wulin untuk bersatu dengan Wisma Yanxia menaklukkan partai neraka yang kejam. Qingyan tidak menjawab saat itu pula, tapi ia memaafkan perbuatan kurang ajar Paman Lan. Lebih lanjut, Qingyan mengajukan Qingyao sebagai teman bagi Kanti untuk menjaga keselamatan putri semata wayangnya ini. Kanti yang memang menyukai Qingyao yang tampan dan terpelajar menyetujui hal ini. Namun niat Qingyan bertepuk sebelah tangan, Qingyao menolak menjadi pengawal pribadi Kanti hingga Qingyan menjadi marah. 保镖，还是从我胯下爬过去。你说，你不好好带他，他就觉得了不起。范大爷， Jauh dari sana, Ofeng menjumpai Piao Piao dan mengatakan dapat menyembuhkan wajahnya, tapi harus dibayar dengan jasa yang akan dibayarkan nanti. Dan nampak Piao Piao yang menyetujui permintaan Ofeng. 你当然要付出代价。你想怎么样？等我，怎么样？能不能忍受得住啊？ Jauh di dalam hutan, Qingyao yang berniat memperdalam ilmu tapak saktinya ke tingkat ke-7 menjadi terluka akibat luapan energinya yang tidak terkendali. 9 benua yang berlatih tidak jauh dari sana menolong Qingyao. 喝杯热茶会好一点。 谢谢。 Keesokan harinya, Qingyao mengatakan pada 9 benua bahwa ia tidak akan merebut kekasih orang lain, lalu ia mengajak Kanti memancing di depan Hati Baja untuk mengecewakan perasaan Hati Baja. 哎，有姑娘，拿什么呀？ Ketika perban dibuka, wajah Piao Piao sembuh seperti sedia kala. 可耻笑，我痛不欲生。 Ofeng mengatakan obat pemulih wajah itu hanya bertahan setahun. Piao Piao harus kembali setahun sekali untuk mendapatkan obatnya dan menyelesaikan tugas dari Ofeng. Sementara Xue Hua dan Xiaoyi yang sejak awal membuntuti Piao Piao menyaksikan semua kejadian tersebut. Merasa dicampakkan oleh Qingyao, Hati Baja menemui 9 benua dan lelaki itu meminta maaf serta bersumpah tidak akan menjalin hubungan asmara dengan adiknya. 也没有任何儿女私情。如果有违誓言， Di ruangan lain, Qingyao meminta maaf pada Kanti yang merasa Qingyao telah memperalatnya untuk mengusir Hati Baja dari sisi Qingyao. 你利用我做什么？只要能帮到你，我就觉得高兴。 Rapat persiapan serangan ke Partai Neraka digelar oleh Qingyan. 9 benua diberi tugas menjaga logistik, sedangkan Qingyao memimpin serangan. Qingyao menjadi mabuk-mabukan karena tidak percaya Qingyan mampu mengalahkan Gu Qinghao. Belum lagi ada Piao Piao dan Tianshat di sisi Gu Qinghao. 他难道就是我们心中的武林盟主？我们都变。 Mereka mabuk-mabukan di tengah hutan hingga melihat Hati Baja yang tengah kesakitan berjalan memasuki hutan dan bertemu dengan Ofeng. Ternyata nyeri perut yang dialami Hati Baja adalah akibat perbuatan Ofeng yang meniup seruling dan memancing cacing dalam perut Hati Baja untuk bereaksi. Dulu ketika menyembuhkan wajah Xue Hua yang rusak, Ofeng harus mencobai banyak ramuan racun ke dalam tubuhnya sendiri sebagai kelinci percobaan. Akibatnya tubuh Ofeng menjadi rusak. 我为什么要用自己的命来虚？这样，他就可以极为山壮的威望。妹子治病，一次又一次的以身试药，这头发都掉，得了一个好夫婿。也没，那就带着你妹妹回家去。我答应你。 Namun di saat bersamaan, karena Ofeng tidak mempercayai rayuan Hati Baja di kala itu untuk menyembuhkan Xue Hua, Hati Baja ditawari Ofeng secawan racun cacing ganas yang bisa dipicu melalui tiupan seruling. Kala itu Hati Baja berjanji pada Ofeng untuk mendukung putranya sendiri agar menjadi ketua Wulin dan menikahi Qingyao. Tak terima dengan rencana Hati Baja yang sama sekali tidak mengalami kemajuan sedikit pun, Ofeng lalu menekan Hati Baja. 叫你求生不得。 Di suatu tempat, Piao Piao menjumpai seseorang bernama Lipu. Kemudian pertarungan tak terelakkan.
Tapi dalam beberapa jurus Lipu dikalahkan oleh Piao Piao. Xie serta Xiaoyi muncul di sana lalu menotok Piao Piao dan menawannya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa yang mengutus Piao Piao mengenyahkan Lipu adalah Oufeng. 幕后耍阴谋吗？ Di masa lalu, ayah Oufeng tewas oleh suami Lipu. Xie dan Xiaoyi bertengkar karena Xie yang dendam ingin merusak wajah Piao Piao, tapi Xiaoyi kemudian melepaskan Piao Piao pergi. 当年的小子，现在很容易憋出病来的哦。你在干什么？动手吧，杀！我才不会这么便宜你呢！我要你听，你干什么？不准放他！ 我就是要……你走吧。 Usaha Xiaoyi yang terus menanyakan penyebab Oufeng hingga mengutus Piao Piao untuk mengenyahkan Lipu tidak 你是 berhasil. 一个老人家，如果再来一个杀手的话，你可能就避不过了。我的事，我该说的话都已经说了，你还是带那女娃走吧。不可，碎一个没什么了不起。你决定要打造你的儿子，为了栽培出这样的儿子，我们也不再是父子，你以后也见不到。 你放过他，你行行好吧，你找你爹顶手。你爹，谁也不许带走。当我这死！静好，我们不是好朋友。我爹这么对你，还当他是好朋友？你当我什么？3岁小孩？好说了不少，可是正如屠夫人所说。